Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidir, NIM 1117054, tadi tasrif kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan mengenai materi pertama tentang teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Langsung saja. Teori yang dimaksud di sini ialah teori yang dialami, diakui, diterapkan oleh pada hukum Islam di Indonesia. Para pakar hukum Islam mengemukakan beberapa macam teori, antara lain pertama, teori resepsi. Teori resepsi in complexu. Teori ini dikemukakan oleh Christian van der Burg yang menjelaskan bahwa orang Muslim di Indonesia telah menerima atau meresepsi hukum Islam secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan Statua Batavia yang menyebutkan bahwa orang-orang pribumi yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa warisnya itu menggunakan hukum Islam. Kemudian teori yang kedua ialah teori resepsi. Teori resepsi yang dipelopori oleh Christian Snook-Holcroft. Dalam teori ini disebutkan bahwa hukum Islam itu bukan sebuah hukum, kecuali hukum Islam itu diakui atau disahkan oleh hukum adat. Jadi dalam teori ini Snook-Holcroft ini lebih mengedepankan hukum adat dibandingkan dengan hukum Islam. Kemudian teori yang ketiga itu teori resepsi exit. Ini dikemukakan oleh Hazairin. Menurut beliau, teori dari resepsi milik Snook-Holcroft tersebut itu teori iblis karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hal itu juga yang mendasari bahwa teori resepsi itu sudah dicoret atau sudah ditiadakan seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kemudian berlanjut di diluncurkannya Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menyatakan bahwa agama di Indonesia itu bukan hanya agama Islam saja, melainkan berbagai macam agama yang ada. Kemudian yang keempat itu teori resepsi a contrario. Ini dikemukakan oleh muridnya Hazairin yang bernama Sayuti Tholib. Dalam hal teori ini, beliau mengemukakan bahwa hukum adat itu bisa dijalankan atau bisa diterapkan oleh masyarakat Islam, masyarakat Muslim. Dalam catatan, hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian yang kelima itu teori Recon. Dikemukakan oleh Dr. Afdol. Dr. Afdol seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Beliau mengemukakan bahwa inti dari teori ini adalah penafsiran kontekstual dari ayat tekstual. Landasan beliau dalam mengemukakan teori ini adalah penelitiannya ketika meneliti tentang ayat Al-Quran mengenai batas penerimaan waris yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Beliau beranggapan bahwa Tuhan dalam membuat hukum itu pasti adil, tapi kenapa dalam teks tersebut itu ditulis 2:1, bukan disamaratakan. Nah, dalam hal itu teori ini menjelaskan mengenai kontekstual dari arti dari 2:1 itu ke depannya, bukan lagi berlandaskan dari tekstualnya, menganggap adil dari kontekstualnya. Kemudian teori yang keenam, teori terakhir ini adalah teori credo atau syahadat. Ini dikemukakan oleh Suhaya. Teori credo atau syahadat ini merupakan lanjutan dari
tauhid, prinsip tauhid, filsafat hukum Islam, di mana tauhid itu menjelaskan orang tauhid itu beriman kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini, dalam penerapannya dalam hukum Islam, teori ini mengemukakan bahwa masyarakat Muslim, masyarakat Islam itu menggunakan hukum Islam. Hukum Islam itu berada dalam masyarakat Muslim. Jadi, masyarakat Muslim atau Islam menggunakan hukum Islam itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya. Menjalankan perintahnya dengan menerapkan hukum Islam. Mungkin seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi pertama, tentang teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasannya kurang lengkap atau kurang detail. Terima kasih.